Selamat pagi rekan dan dosen, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tugas besar Lydia dengan judul Analisis Spasial Temporal Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Kecil dan Faktor Oceanografi Iklim di Laut. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 5. Sebelum lanjut ke pembahasan, perlu dijelaskan latar belakang dan tujuan dilakukannya analisis data ini. Perairan Laut Jawa memiliki potensi besar ikan pelagis kecil, sekitar 303.886 ton per tahun. Hasil tangkapan ini diduga berkaitan dengan kondisi lingkungan laut seperti sea surface temperature atau SST, serta klorofil A yang menunjukkan kesuburan perairan. Kedua faktor ini juga memungkinkan dipengaruhi oleh fenomena iklim global ENSO dan IOD. Untuk memastikan dugaan ini, penelitian dilakukan dengan tujuan yang pertama, menganalisis dinamika tahunan SPL dan klorofil A terhadap hasil penangkapan. Yang kedua, mengkaji hubungan SPL dan klorofil A. Yang ketiga, menganalisis pengaruh variabilitas iklim ENSO terhadap SST. Dan yang terakhir, mengevaluasi interaksi antara ENSO dan IOD. Untuk tugas besar ini, kelompok kami mengunduh 7 dataset. Yang pertama, yearly SST. Yang kedua, yearly algae. Yang ketiga, monthly SST. Yang keempat, monthly algae. Yang kelima, ENSO. Yang keenam, IOD DMI. Dan yang terakhir, perikanan. Selanjutnya, akan dijelaskan proses pengolahan salah satu dataset, yaitu SST yearly. Dataset ini diunduh dari website NOOA NNVL dari format CSV dan dikonversi ke XLS untuk kemudahan pengolahan data. Isi dataset ini adalah suhu permukaan laut di perairan Jawa selama periode 2012 hingga 2021. Dataset ini memiliki 3 variabel, yaitu latitude, longitude, dan SST per tahun. Dalam dataset SST yearly terdapat beberapa missing value yang direpresentasikan dengan nilai min 999 agar nilai ini tidak menyebabkan distorsi analisis statistik. Dilakukan pembersihan data dengan interpolasi linear spasial berdasarkan nilai dari lokasi terdekat. Pembersihan data ini dibantu dengan extension QTools Excel. Berikut ini adalah statistik deskriptif yang dihasilkan oleh program Python untuk dataset SST yearly. Tipe grafik yang digunakan merupakan heatmap guna memudahkan pemahaman secara visual dengan menampilkan data dengan warna berbeda sesuai dengan besar kecilnya nilai. Dapat ditinjau untuk nilai mean, standar deviasi, dan persentil relatif stabil kecuali pada tahun 2016 di mana ketiga nilai tersebut berubah secara signifikan. Selanjutnya untuk ekstremum dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 terjadi kenaikan SST terbesar dari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Sebaliknya, pada tahun 2019, nilai minimum dan maksimum SST paling kecil pada rentang waktu tersebut. Terakhir, untuk skewness dan kurtosis, semua nilai berupa negatif yang mengindikasikan bahwa nilai mean lebih kecil dibandingkan dengan nilai median, dan grafik menyerupai pelatik-pelatik menunjukkan distribusi nilai yang lebih datar dari biasanya. Berikut ini adalah hasil visualisasi yang dihasilkan oleh program Python. Grafik pertama menunjukkan time series untuk SST, kandungan klorofil, serta hasil tangkapan ikan pelagis kecil dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Dari grafik pertama dapat terlihat bahwa SST mencapai nilai tertinggi pada tahun 2016 dan nilai terendah pada tahun 2019. Kandungan klorofil mencapai nilai tertinggi pada tahun 2019 dan nilai terendah pada tahun 2016. Sedangkan produksi ikan pelagis kecil mencapai jumlah terbesar pada tahun 2015 dan jumlah terkecil pada tahun 2017. Kemudian grafik kedua menunjukkan time series untuk perubahan SST dan klorofil A pada tahun 2021. Di grafik ini terlihat bahwa kandungan klorofil mencapai nilai terbesarnya saat SST rendah, yaitu sekitar bulan September. Grafik ketiga menunjukkan time series untuk INSO dan IOD pada tahun 2021. Di grafik ini dapat diperhatikan bahwa keduanya memiliki hubungan berbanding terbalik. Ketika nilai IOD tinggi, nilai ONI rendah. Hal ini terjadi karena saat INSO memasuki fase El Nino, itu saat indeks ONI negatif, IOD cenderung menjadi positif, dan sebaliknya terjadi ketika INSO memasuki fase La Nina. Kemudian, gambar keempat menunjukkan peta spasial untuk SST pada April 2021, dan gambar kelima menunjukkan peta spasial untuk kandungan klorofil pada April 2021.
Ini adalah perhitungan korelasi yang dihasilkan oleh program Python untuk dataset SST versus kandungan klorofil A pada tahun 2021. Nilai koefisien yaitu sebesar negatif 1,938, yang mana mengindikasikan bahwa kedua variabel memiliki hubungan berbanding terbalik, di mana ketika SST tinggi, maka klorofil A rendah dan juga sebaliknya. Nilai R sebesar negatif 61,43, dekatnya ini menuju negatif 1 nih, yang menerangkan bahwasannya hubungan linear negatif antara kedua variabel ini kuat. Nilai R kuadrat sebesar 0,3774, nilai yang rendah ini mengindikasikan bahwa model tersebut kurang menjelaskan sebagian besar dari variasi data, dan juga dalam kata lain prediksi model tidak terlalu akurat dan juga variabel independen yang disertakan dalam model tidak memprediksi hasil dengan kuat. Di sebelah regresi terdapat scatter plot, di mana scatter plot ini itu menghubungkan antara variabel SST dan juga klorofil A yang direpresentasikan dengan titik. Dapat dilihat bahwa distribusi titik tidak konsisten, yang mengindikasikan bahwa hasil dari koefisien korelasi mendekati nilai 0. Selanjutnya yaitu perbandingan antara penggunaan Excel manual dan juga Python dengan bantuan Gen AI. Pada Excel sendiri, korelasi dihitung manual menggunakan rumus Corel, yaitu pada Microsoft Excel, kemudian regresi menggunakan fitur Analysis Toolpath, dan juga scatter plot yang dibuat dengan fitur scatter di Microsoft Excel. Sedangkan pada Python dan juga Gen AI menggunakan pustaka Pandas dan juga Matplotlib. Kemudian kode dibuat otomatis dengan bantuan Gen AI melalui prompt di slide berikut ini, yaitu di bawah ini, yaitu prompt yang kami gunakan untuk Gen AI-nya. Kemudian hasil dan visualisasi scatter plot langsung muncul otomatis. Nah, kesimpulannya yaitu hasil perhitungan Excel dan juga Python sama, tetapi Python lebih efisien dalam perhitungan dan juga penggunaan waktu. Berdasarkan data dari tahun 2012 hingga 2021, SST berkorelasi positif dengan hasil tangkapan ikan pelagis kecil di Samudra Hindia Selatan Jawa. Pada rentang suhu yang optimal, yaitu sekitar 26-29 derajat Celcius, meningkatkan aktivitas metabolisme dan perilaku feeding ikan. Sedangkan, klorofil A berkorelasi negatif dengan menurunkan hasil tangkapan ikan. Namun, hal ini berlawanan dengan teori produktivitas. Beberapa hal yang mungkin dapat menjelaskan mengapa anomali ini terjadi adalah area klorofil tinggi yang mengindikasikan upwelling intens, sehingga kondisi untuk menangkap ikan tidaklah stabil. Lalu, perairan keruh mengganggu penglihatan ikan pelagis kecil saat feeding. Berdasarkan data SST dan klorofil A musiman tahun 2021, terdapat korelasi negatif yang signifikan antara SST dan konsentrasi klorofil A di perairan Laut Jawa. Pola ini menunjukkan ketika nilai SST tinggi atau kondisi hangat, konsentrasi klorofil A cenderung rendah, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat dijelaskan dengan faktor iklim. Pada musim peralihan 1 dan musim barat, SST itu tinggi, sehingga konsentrasi klorofil A itu rendah, dan didominasi oleh proses downwelling. Selain itu, pada musim timur, SST relatif rendah sehingga konsentrasi klorofil A itu tinggi, dan juga didominasi oleh proses upwelling. Berdasarkan analisis ENSO terhadap SST pada tahun 2021, hubungan antara ENSO dan SST di Laut Jawa berkorelasi positif, menunjukkan pengaruh signifikan dalam variabilitas iklim regional, sehingga ENSO memasuki fase El Nino. Terjadi peningkatan SST melalui pelemahan angin pasat. Hal ini mengurangi upwelling atau akumulasi panas di permukaan laut. Berdasarkan analisis dataset ENSO dan IOD pada tahun 2021, ENSO dan IOD memiliki korelasi negatif. Ketika satu fenomena menguat, yang lain cenderung melemah. Penelitian menunjukkan bahwa saat ini kondisi El Nino bergerak menuju La Nina atau ONI meningkat. IOD cenderung menjadi negatif atau DMI positif. Interaksi berlawanan ini memiliki dampak pada oseanografi regional, termasuk perubahan pola sirkulasi laut, distribusi suhu permukaan laut, dan dinamika upwelling-downwelling di Samudra Hindia Timur dan Barat. Berdasarkan tujuan awal, kesimpulan dari keempat analisis sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama, hubungan tahunan SST dan klorofil A menunjukkan korelasi yang signifikan dengan hasil tangkapan ikan pelagis kecil, di mana SST berkorelasi positif, klorofil A berkorelasi negatif. Yang kedua, secara musiman di tahun 2021, musim barat dan peralihan 1 menunjukkan downwelling, sementara musim timur menunjukkan upwelling. Yang ketiga, ENSO berpengaruh signifikan terhadap variasi musim SST di Laut Jawa pada tahun 2021. Yang keempat, interaksi ENSO dan IOD memiliki korelasi negatif yang mempengaruhi kondisi oseanografi dan hasil tangkapan ikan pelagis kecil. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.